Shalom. Baik saudara-saudara, kita masih membahas bagian-bagian Alkitab seputar masalah penderitaan Kristus. Karena kita ada pada minggu-minggu sengsara. Ini minggu sengsara minggu lalu saya bilang 5, ada yang protes bilang salah. Itu baru 4. Jadi sekarang berapa? Ya, kita berada dalam minggu-minggu sengsara yang ke-5 atau yang ke-6. Ya. Dan saudara-saudara, saya lagi-lagi tanya pada orang, kalau minggu sengsara yang ke-5 atau ke-6 ini kenanya materi apa? Dan disampaikan pada saya bahwa ini bicara ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Jadi saya ikut saja, dan hari ini kita mau bahas teks Alkitab yang bercerita bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, dia datang kepada murid-muridnya dan berkata pada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara-saudara, di sini karena kita membahas pergumulan Yesus di Taman Getsemani, saya berikan tema khotbah kali ini cuma satu kata, Getsemani. Dan saudara, dikatakan jelas bahwa Yesus pergi ke satu tempat yang namanya Getsemani. Jelas di dalam ayat 36 tadi, sampailah Yesus bersama murid-muridnya di tempat yang bernama Getsemani. Dan cerita ini juga diceritakan di dalam Injil-Injil yang lain. Dan karena itu keterangan yang sama diberikan dalam Injil Markus. Markus 14 ayat yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Jadi Matius berkata Yesus dan murid-muridnya pergi ke Getsemani. Markus berkata mereka pergi ke Getsemani. Tapi Lukas itu memberikan informasi yang kelihatannya berbeda. Lukas 22:39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa dia menuju Bukit Zaitun dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Nah, ini bagaimana? Matius dan Markus bilang ke Getsemani, tapi Lukas bilang ke Bukit Zaitun. Nah, lagi-lagi kalau model begini orang yang antipati terhadap Alkitab langsung berkata, "Nah, itu Alkitab kontradiksi, Alkitab salah, Alkitab tidak seragam di dalam penyampaiannya." Tapi saudara, sebenarnya tidak ada yang kontradiksi di sini. Kenapa? Matius dan Markus mengatakan pergi ke Getsemani. Lukas bilang pergi ke Bukit Zaitun.
Tidak ada yang salah di sini, tidak ada kontradiksi di sini. Kenapa? Karena Getsemani itu adanya di Bukit Zaitun. Ya, coba saudara perhatikan Markus 14 ayat 26 lalu ayat sampai dan ayat 32. Perhatikan ayat ini. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Jadi mereka menuju ke Bukit Zaitun, lalu sampai ke tempat yang namanya Getsemani. Jadi Getsemani itu adanya di Bukit Zaitun. Kalau misalnya saya dari Surabaya, lalu saya bilang, saya pergi ke Kupang. Lalu satu bilang, saya pergi ke Kuanino. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena Kuanino itu adanya di Kupang. Jadi kalau saya bilang saya pergi ke Kuanino, itu benar. Saya bilang pergi ke Kupang, juga benar. Karena itu pergi ke Getsemani benar, pergi ke Bukit Zaitun juga benar. Nah saudara, dalam catatan Matius dan Markus itu hanya disebutkan nama tempatnya yaitu Getsemani. Tapi tidak bilang Taman Getsemani. Saudara, saya coba cari di dalam Alkitab. Kata Taman Getsemani itu tidak ada. Tidak dapat kata Taman Getsemani. Jadi tadi malam saya berpikir, dari mana kita sekian lama menyebutnya Taman Getsemani? Sedangkan catatan-catatan Alkitab hanya yang menyebutkan Getsemani, hanya mengatakan Getsemani, tapi tidak bilang Taman Getsemani. Tapi lalu saudara, saya ketemu satu ayat. Dan ayat itu adalah dalam Injil Yohanes. Yohanes 18 ayat 1. Dikatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Dan dia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini ceritanya sama. Jadi memang di sini, di dalam Yohanes tidak dibilang Taman Getsemani. Hanya bilang satu taman. Tapi Getsemaninya tidak disebut. Di dalam Injil yang lain, Getsemaninya disebut, tapi tidak dibilang taman. Jadi kalau kita gabung semua, ya mestinya Taman Getsemani. Ya, itu demikian. Saya pertama bingung, saudara, ini bagaimana nih kok Taman Getsemani kok tidak ada kata Taman Getsemani dalam Alkitab? Tidak ada. Tapi ini menafsirkan keterangan dari Matius, Markus, dan juga Yohanes bersama-sama, kita memang harus berkesimpulan bahwa Getsemani itu adalah satu taman. Taman ini terletaknya di Bukit Zaitun. Getsemani itu artinya tempat pengirikan. Ya, jadi di atas Bukit Zaitun itu, kenapa disebut Bukit Zaitun? Karena banyak pohon zaitun dan di situ ada semacam taman, dan itulah taman untuk pengirikan atau mengambil sari atau minyaknya pohon zaitun, diperas di sana. Nah, itu namanya Getsemani. Saudara, Getsemani sekarang ini Taman Getsemani yang sekarang ada di Israel sekarang ini. Kalau jalan ke sana boleh ya mengunjungi ke sana, atau ini Taman Getsemani. Pada tahun 379, pihak Bizantium atau Romawi Timur itu mengadakan penyelidikan ke sana. Lalu mereka mencari tahu, entah bagaimana cari taunya, mereka cari tahu kira-kira Yesus doanya di mana. Nah, lalu mereka menentukan satu tempat, nah Yesus doa di sini. Lalu akhirnya mereka membangun satu basilika di sana atau semacam gereja di sana. Ya, itu tahun 379 oleh Romawi Timur atau Bizantium. Tetapi saudara, pada tahun 614 basilika itu dihancurkan oleh orang-orang dari Sanits. Mereka menghancurkan itu. Lalu pada abad yang ke-12 itu dibangun kembali oleh para kesatria perang salib. Waktu itu perang salib hebat antara Islam dan Kristen. Lalu dibangun kembali ketika orang kesatria perang salib menguasai Yerusalem. Mereka bangun kembali satu gereja di atas atau di Bukit Zaitun itu atau di Taman Getsemani itu. Dan saudara, pada tahun 1924, 16 negara memutuskan bersama-sama menggalang dana untuk membangun gereja di bukit atau di Taman
Getsemani itu. Dan gerejanya berdiri sampai sekarang, namanya The Church of Agony atau Gereja Segala Bangsa. Karena dibiayai oleh 16 negara. Nah, ini adalah The Church of Agony ini. Gereja Segala Bangsa yang dipercaya ini di Bukit Zaitun. Dan gereja itu dipercaya persis di Taman Getsemani. Coba lihat lebih dekat. Ini kira-kira gerejanya seperti ini. Kalau saudara mau tur ke sana, jangan lewatkan Church of Agony ini. Dan kalau masuk ke dalam, saudara ya, ini gerejanya megah sekali. Kalau masuk ke dalam, mereka merancangkan di dalam gedung itu, cahayanya sangat kurang. Terkesan gelap. Kenapa dibuat gelap? Supaya kalau orang masuk ke dalam terasa sedih. Rasanya dicekam satu suasana. Gedungnya seperti itu, saudara bisik itu kedengaran yang lain. Jadi akhirnya semuanya diam dan hening di dalam kondisi yang remang-remang seperti itu. Memicu rasa kesedihan. Lalu persis di satu pojok yang dipercaya Yesusnya berlutut dan berdoa di situ. Nah, mereka lalu pasang satu altar di sana. Ya, ini gedungnya yang gelap seperti ini. Lalu terus itu di altarnya seperti itu, tempat berdoa. Jadi saya tidak berdoa di situ. Tapi banyak orang berdoa di situ. Bahkan banyak orang berlutut berdoa sambil menangis-nangis. Dan saya juga kaget, kenapa orang sampai menangis-menangis seperti ini ya. Nah, dan saudara, tapi yang menarik adalah di gereja, karena gereja ini ada di Bukit Zaitun. Di Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Dan di sekitar gereja itu ditanam banyak pohon zaitun. Tapi saudara, ada 10 pohon zaitun yang dipercaya sangat-sangat tua. Pohon zaitun itu ya. Dan sangat-sangat tua, tapi 3 diantaranya, menurut ahli-ahli botani, setelah memeriksa 3 pohon zaitun itu, mereka mengatakan umur pohon zaitun ini kira-kira 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Dan itu diamankan khusus. 1, 2, 3. Itu dipercaya. Ahli botani periksa, lalu mereka mengatakan ini sekitar umur 2000-an tahun. Nah, kalau ini umur 2000-an tahun pohon ini memang itu bisa dipastikan itu sudah dari zaman Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa di sana, pohon zaitun itu ada di sana. Terus, ya, ini adalah pohon-pohon, 3 dari pohon-pohon. Terus gambarnya, ini 3 pohon yang saya ambil gambarnya. 3 ini, ada 10 yang dipercaya tua, 3 yang dipercaya umurnya 2000 tahun. Nah, saudara, memang ada keberatan terhadap umur pohon itu karena kita tahu, seperti saya sudah khotbah dalam sejarah Israel, bahwa Jenderal Titus pada tahun 70 itu meratakan Yerusalem dengan tanah. Seluruh gedung dia babat habis. Bukan cuma gedung, dia memerintahkan semua pohon potong. Bukan cuma itu, dia minta supaya semua fondasi gedung dibalik. Semua akar pohon dibalik semua. Itu tahun 70. Tapi kalau benar keterangan dari ahli botani ini, bahwa ini umur 2000 tahun, berarti 3 pohon ini lolos dari pemotongan tahun 70 oleh Jenderal Titus. Nah, jadi disitulah Tuhan Yesus pernah bergumul atau berdoa sebelum dia masuk pada kesengsaraan hebat di mana dia disalibkan. Nah, saudara-saudara, saya tidak percaya altar yang mereka taruh di sana itu persis lokasi tempat berlutut Yesus. Saya pikir dari mana mereka tahu ya. Tapi memang di sana banyak ngarang-ngarangnya. Karena ini kepentingan pariwisata. Ketika saya naik ke Bukit Zaitun, lalu di situ ada satu batu, ada satu semacam tugu gereja, model-model gedung ya, tapi dia agak tinggi, dia hanya bulat dan tinggi. Dan di situ, di dalam situ kalau dimasuk itu ada satu batu, ada agak lubang ke dalam. Lalu mereka katakan bahwa ini adalah bekas tapak kaki Yesus waktu Yesus mau naik ke surga.
pikir-pikir dari mana mereka tahu? Lalu kenapa tapak kaki sampai masuk di dalam batu? Tapi lalu di samping itu, di samping tapak kaki Yesus itu disediakan kotak persembahan. Nah, jadi siapa mau coba kaki Yesus, kasih persembahan. Ketika jalan-jalan dengan guide-nya, saya tanya, tolong jujur pada saya. Berapa persen kalian mengatakan Yesus di sini, Yesus di sini, Yesus di sini, Yesus di sini? Berapa persen akurasinya? Karena saya belajar sejarah. Saya tahu ini daerah, ini pernah ditunggang balikan oleh Jenderal Titus dan pernah hilang dari sejarah, lalu pernah hilang lama, setelah itu sudah datang bertumpuk-tumpuk, bergenerasi demi generasi, tahu-tahu kalian muncul 1948, lalu mengatakan ini di sini, ini di sini, berapa persen? Lalu dia bilang, akurasinya cuma 60%. Tapi mereka tidak akan mengatakan ini kira-kira, mereka katakan di sini Yesus berlutut berdoa, di sini kaki Yesus terangkat. Kenapa? Ini kepentingan pariwisata. Ya. Nah, karena itu juga, maka tidak usah terlalu terpaku dengan tempat. Ketika kita cari tahu Golgota, orang Protestan punya Golgota sendiri. Orang Katolik punya Golgota sendiri. Orang Katolik percaya yang namanya Golgota, di mana Kristus disalibkan, itu yang di gereja yang namanya Holy Sepulchre Church sekarang. Tapi orang Protestan tidak setuju. Yesus tidak mati di situ. Tapi ada di satu tempat yang namanya Garden Tomb. Disitulah Yesus mati. Nah, Golgotanya ada dua. Tapi, saudara, ada sejumlah orang yang pergi ke Golgota Holy Sepulchre Church ini, dan mereka percaya mayat Yesus taruhnya di sini, dan mereka berlutut menangis sejadi-jadinya di sana. Menurut saya itu tidak pada tempatnya, saudara ya. Kita tidak pusingkan Yesus Golgotanya di mana, tapi yang pasti dia memang mati bagi kita. Nah, saudara-saudara, kenapa Yesus pergi ke Taman Getsemani? Apakah dia mau lari, dia mau bersembunyi dari musuh-musuhnya? Tidak, saudara, karena di dalam Injil Lukas dikatakan dia pergi ke tempat sebagaimana biasanya. Dan bahwa Yudas Iskariot dengan mudah menemukan tempat Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yudas tahu itu tempat. Yudas tahu persis tempatnya di mana. Dan karena itu Yesus tidak sementara bersembunyi di sana. Saudara-saudara, Yesus pergi ke satu taman. Dan di taman itulah keputusan penting yang menentukan sejarah dunia ini dia ambil. Di dalam taman itu. Dan saudara, sejumlah orang melihat satu hubungan yang menarik antara Taman Getsemani ini dan Taman Eden. Saya baca dalam Dictionary of Biblical Imagery, dikatakan di sini, taman ini mempunyai satu kesamaan yang penting dengan Firdaus Asali. Taman ini adalah satu tempat suci yang di dalamnya satu keputusan yang radikal harus diambil, yang kemudian mengubah jalannya sejarah dunia. Jadi di sini dikatakan Firdaus Asali, tapi saya tidak setuju dengan kamus ini. Menurut saya Firdaus, tempat Adam dan Hawa jatuh itu bukan Firdaus, itu Eden. Kalau Eden ada di dunia, di Irak sekarang, tapi Firdaus itu surga. Ya, jadi kalau mengatakan Taman Eden itu sama dengan Taman Firdaus, itu salah. Kata Firdaus dari bahasa Yunani, paradeisos, menurunkan bahasa Inggris, paradise, dan itu hanya muncul 3 kali di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru, dan tidak pernah menunjuk pada Taman Eden, lokasi di mana Adam dan Hawa jatuh. Jadi saya tidak setuju kalau Firdaus itu disebut Eden. Eden itu disebut Firdaus. Nah, karena itu saudara, biarpun demikian menarik bahwa kamus ini, dictionary ini menghubungkan di Taman Eden itu satu keputusan radikal pernah diambil. Mereka mengambil keputusan makan buah terlarang, dan sejarah dunia lalu berubah. Nah, di taman yang satu lagi, Taman Getsemani, satu keputusan radikal diambil. Kali ini oleh Yesus, dan ini juga menentukan arah dari sejarah dunia ini. Kelihatannya menarik menghubungkan dua taman ini. Almarhum Dr. Randus Abia Fangidaye pernah membuat satu khotbah, temanya dari taman ke taman. Dan dia bicara Taman Eden. Lalu masuk taman yang pertama adalah Taman Eden. Taman yang kedua adalah Taman Ayun Raja Nebukadnezar. Dan taman yang ketiga adalah Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara, kita tinggalkan sedikit
cerita tentang Getsemani itu. Dan hari ini saya ingin membahas firman Tuhan ini dengan mengangkat dua fakta penting di dalam teks kita yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Pertama saudara, kita akan bahas tentang ketakutan Yesus. Teks kita menceritakan bahwa setelah sampai di Getsemani, Yesus lalu meninggalkan murid-muridnya. Dia bawa 3 orang murid, tapi setelah itu dia tinggalkan mereka juga. Nah, tapi dia lalu dikatakan dia mengalami satu kesedihan dan ketakutan yang hebat. Mari lihat ayat 37 dan 38. Maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan seterusnya. Saudara, dikatakan dia merasa sedih dan gentar. Nah, sebenarnya di sini terjemahan Alkitab Indonesia itu tidak tepat menerjemahkannya. Di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan sedih dan gentar. Tetapi Alkitab NIV, bahasa Inggris, itu menerjemahkan sedih dan susah. New American Standard Bible bilang sedih dan susah. Jadi bukan sedih dan gentar, sedih dan susah. Jadi ayat ini mengatakan Yesus tidak dikatakan dia takut. Cuma sedih dan susah. Tapi tidak takut. Kita lihat ayat-ayat sejajarnya dalam Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Dia sangat ketakutan. Nah saudara, kalau dikatakan dia sangat ketakutan, wah Yesus sangat ketakutan. Tapi lagi-lagi di sini terjemahan Indonesia tidak tepat. Di dalam NIV diterjemahkan dia ada dalam kesedihan, bukan ketakutan. New American Standard Bible, dia ada dalam penderitaan, bukan ketakutan. Jadi ayat ini tidak mengatakan Yesus takut. Tapi Yesus sedih, Yesus menderita. Tapi tidak takut. Tapi saudara, sekarang perhatikan Markus 14 ayat 33. Markus 14 ayat 33. Dan dia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Dia sangat takut dan gentar. Dia sangat takut dan gentar. Nah, di sini, kalau tadi dua ayat itu, Indonesianya terjemahnya salah. NIV dan New American Standard Bible itu yang benar. Tapi di sini NIV dan New American Standard Bible justru menerjemahkan secara salah. Mereka menerjemahkan dia sangat sedih dan susah. Nah, di sini diterjemahkan dia sangat sedih dan susah, tapi justru dua terjemahan Inggris ini yang tadinya benar sekarang salah. Karena bahasa Yunani yang dipakai di sini itu adalah ekambestai, yang memang artinya sangat takut. Jadi harus diartikan sangat takut. Maka di sini terjemahan bahasa Indonesia yang benar. Dikatakan, dia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya, dia sangat takut dan gentar. Jadi Alkitab Indonesia yang benar di sini terjemahannya. Nah, kalau begitu saudara, di sini kita tidak bisa hindari satu fakta bahwa memang di Taman Getsemani Yesus mengalami satu ketakutan yang sangat hebat. Satu ketakutan yang luar biasa. Dan saudara, selain itu, ada hal-hal lain yang memang menunjukkan Yesus takut. Yesus mengalami ketakutan. Doanya dalam ayat 39, secara implisit menunjukkan dia takut pada cawan itu. Lihat ayat 39. Maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Implisitnya adalah dia ketakutan pada cawan itu. Lalu dalam Lukas 22 ayat 44. Ini keterangan yang tidak ada dalam Injil lain, hanya oleh Lukas. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Matius, Markus, Yohanes tidak catat ini. Lukas catat. Begitu Yesus berdoa, peluhnya, keringatnya mengalir seperti tetes-tetes darah, titik-titik darah. Saudara, ada orang yang menolak ini dan menganggap ini hanya bahasa yang berlebih-lebihan, atau yang lain mengatakan Lukas cuma berimajinasi, tapi sesungguhnya ini bisa dijelaskan.
ilmu medis modern membenarkan ada kasus seperti ini. Dan saya kira kita sudah dengar dari Pak Bobi waktu lalu bagaimana itu dijelaskan secara medis. Dan ini di dalam bahasa medisnya, ya, di dalam bahasa medisnya yang dikenal dengan istilah hematidrosis. Dan saudara, apa itu hematidrosis ini? Saya kutipkan kata-kata Alexander Medherel. Dia mengatakan, apa yang terjadi adalah kegelisahan yang hebat yang mengakibatkan terlepasnya zat-zat kimia yang memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar-kelenjar keringat. Akibatnya terjadi sedikit pendarahan dalam kelenjar ini dan keringat yang keluar disertai dengan darah. Nah, karena itu kalau memang Yesus mengalami hal ini, dan ini boleh dikatakan bahwa dia memang berada di dalam satu ketegangan yang hebat, satu ketakutan yang hebat, dalam satu kondisi yang ketakutan yang hebat, yang bisa menyebabkan terjadinya hematidrosis seperti ini. Orang keringatnya keluar berupa tetesan-tetesan darah. Jadi ini membuktikan Yesus benar-benar mengalami satu rasa takut yang hebat di Getsemani. Dan bahwa dia juga mengalami ketakutan, itu nampak dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, tapi bukan di dalam teks Indonesia, tapi di dalam King James. Di dalam King James, Ibrani 5 ayat 7 berbunyi, dia menaikkan doa dan permohonan dengan tangisan keras dan air mata kepada dia yang bisa melepaskannya dari maut, dan didengarkan dalam hal yang ia takuti. Dalam hal yang ia takuti. Dari semuanya ini saudara, kesimpulan kita adalah bahwa memang di Getsemani, Yesus Tuhan kita pernah mengalami satu ketakutan. Bukan cuma sekedar ketakutan, ketakutan yang maha hebat, ketakutan yang luar biasa dialami, dirasakan oleh Kristus ketika di Getsemani. Tapi saudara, kalau memang Yesus bisa takut seperti ini dosa atau tidak? Orang takut itu dosa atau tidak? Firman Tuhan bilang, jangan kamu takut. Pemazmur bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Daud saja tidak takut, masa Yesus takut? Jadi apakah Yesus berdosa dengan ketakutannya seperti ini? Saudara, John Calvin memberikan jawaban. Sekalipun Kristus sedih dan takut, tapi kemanusiaannya berbeda dengan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita kalau takut itu gampang berdosa. Tapi kemanusiaan Kristus yang sempurna, bahkan di dalam takut yang hebat, dia tidak berdosa. Jadi dia tetap tidak berdosa. Kalau Yesus sedih, itu wajar. Kenapa? Karena dia tahu berapa jam lagi dia akan dicambuk. Berapa jam lagi dia akan naik ke atas kayu salib. Berapa jam lagi kakinya, tangannya dipaku. Maka dia tahu itu wajar kalau dia sedih. Dia tahu berapa jam lagi, berapa menit ke depan Yudas Iskariot akan menjual dia. Berapa waktu lagi Petrus, murid yang sangat dia banggakan itu, nanti juga akan menyangkal dia. Dia tahu itu semua, karena itu membuat dia sedih, sangat sedih. Kalau Yesus sedih, itu wajar. Tapi persoalan sekarang, Yesus bukan cuma sedih, dia sedih dan takut, bahkan sangat-sangat takut. Yesus takut apa? Takut mati? Kalau Yesus takut mati itu tidak masuk akal. Karena Yesus sendiri pernah omong dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya, maksudnya mengambil nyawa daripadaku. Melainkan aku memberikan nyawa menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi kalau orang bisa bunuh Yesus, bukan karena mereka terlalu hebat sampai bisa tangkap Yesus, bisa bunuh Yesus. Tidak, Yesus yang serahkan diri. Kalau Yesus tidak serahkan nyawanya, tidak akan ada orang bisa bunuh Yesus. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya, tapi dia berkuasa tarik kembali. Kalau Yesus punya kuasa menyerahkan nyawa dan ambil nyawa kembali, mustahil di sini dia takut terhadap kematian. Jadi Yesus tidak takut pada kematian. Dia tidak takut pada penderitaan yang bisa dia alami lewat cambuk atau lewat paku. Tapi saudara, kalau begitu Yesus takut apa?
kelihatannya dia takut secara hebat karena dia takut pada murka dari Tuhan Allah. Dari mana kita tahu? Perhatikan ayat 39 sekali lagi. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku. Yesus dengan doa ini, biarlah cawan ini lalu, kelihatannya dia ketakutan pada cawan. Makanya dia minta cawannya lalu. Tapi cawan ini apa? Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab, cawan ini biasanya dikaitkan dengan murka dari Tuhan Allah. Coba lihat Wahyu 14 ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Cawan murkanya. Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat, pergilah, tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah. Lalu ayat 19, maka teringatlah akan Babel yang besar itu, memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Lalu Ayub 21 ayat 20, sebaliknya matanya sendiri melihat kebinasaan, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Lalu Yeremia 49 ayat 12, engkau tidak akan bebas dari hukuman, tapi mesti meminumnya. Nah, dari ayat-ayat ini saudara, jelas murka Allah itu digambarkan seolah-olah ini minuman. Minuman itu taruhnya di dalam cawan, dan minum dari cawan itu sama dengan terima murka Allah. Seluruh kemarahan Allah, kegeraman Allah terhadap dosa itu seperti minuman. Dan sekarang saudara, Kristus harus meminumnya. Atau dengan kata lain, Kristus harus menjadi sasaran dari murka Tuhan Allah terhadap dosa. Jadi saudara, boleh disimpulkan, yang Yesus takutkan ini bukan kematian, bukan penderitaan. Yang paling dia takutkan di sini adalah dia takut menghadapi murka Tuhan Allah Bapanya. Saudara, kalau Yesus takut dalam murka Tuhan Allah, kita pikir-pikir ya, memangnya murka Tuhan Allah itu seperti apa? Saya menghabiskan waktu berjam-jam kemarin hanya untuk periksa kata murka. Memakai berbagai macam kamus, dictionary, segala macam concordance dan segala macam. Buka cari kata murka mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca satu-satu. Ini murka. Untuk mendapatkan gambaran tentang murka Allah itu seperti apa. Sampai Yesus sendiri, anak Allah yang maha tinggi, ketakutan terhadap murka. Memangnya murka itu seperti apa? Dan saya menemukan ada begitu banyak contoh Allah murka, lalu memberikan hukuman. Tapi saudara, ada gambaran-gambaran Alkitab. Ada ayat-ayat tertentu yang memakai bahasa yang meskipun bukan dimengerti secara hurufiah, tetapi itu semua boleh dianggap sebagai kiasan atau simbol dari murka Allah. Dan kalau kiasan atau simbolnya mengerikan, apalagi yang aslinya. Nah saudara, saya akan kutipkan beberapa ayat untuk menunjukkan pada kita seperti apa murka Tuhan Allah itu. Ayub 9 ayat 5. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya ini gunung. Membongkar bangkirkan
bisa membayangkan ini mereka Tuhan Allah. Ya, mungkin kalau saya tahu terjemahan bahasa utara apa, tapi kalau saya terjemahkan uri bangsa-bangsa, ya kira-kira itu bangsa kita. Ya, bukannya bangsa Tuhan bisa kita bangsa-bangsa. Lalu setelah 19, lalu koin menjadi kuncinya bumi, dan bangsa-bangsa tiga tahun bergoyang. Mereka mengalami dirinya, asal bergoyang dari dirinya. Tapi setelah dirinya, bahkan mengalami Tuhan daripadanya, dan menakutkan langit. Di langit aslinya, menakutkan langit, lalu turun. Karena mereka di bawah dunia, dan mereka lalu terbang dari langit di atas sayap angin, juga mulai tergabung di sekelilingnya menjadi penghujanya, ya, menjadi pondoknya, air hujan yang gelap alam yang tebal, karena sinar cahayanya hilang keluarnya bersama hujan es dan berapi. Mereka Tuhan mengguyur di langit, yang mati mendengarkan suaranya, di atas kaya pada-padanya, sehingga diserahkan mereka, tidak bertubi-tubi, sehingga dikacaukan mereka, lalu terkepala dasar-dasar lautan, dan tersikaplah atas dunia, karena hadirmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidupmu. Dikatakan sampai ujung binatang misalnya. Saudara bayangkan, ini memang semua bukan bahasa rupiah. Ini bahasa simbolik, bahasa figuratif. Tapi itu bisa lihat dengan bahasa seperti ini, dan yang menyebut Allah itu seperti apa? Itu begitu luar biasa. Habakuk 3. Ia berdiri, maka bumi membuatnya bergoyang. Dia mendengar diri maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hanya duri-duri yang telah sejak purba. Mereka bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Tapi mereka kira-kira orang pusing tertekan. Kain-kain yang tangan dengan mendekam. Sungai-sungai kami ya Tuhan. Terhadap sungai-sungai yang kami bangkit. Kau berada berangkat melakukanmu. Sehingga itu menarik kurba dan kereta kemenanganmu. Gusti Allah Tuhan telah mengisi dengan anak tanah. Engkau membuat bumi menjadi sungai-sungai. Mendiamkan kau guru-guru belakang. Anak manusia. Dan semua yang memperlihatkan suaranya. Dan menyampaikan. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak penyanyi lain layu. Karena tiada pembangun yang berkian. Dalam kegelapan engkau menangkan mereka bumi. Dan mereka engkau mengkasih bangsa-bangsa. Sudah bisa membayangkan murka Tuhan? Kalau kurang saya tambah satu. Namun satu, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan pembunuh marah. Tuhan itu pembalas kepada para dan pendendam kepada para musuhnya. Artinya, Tuhan itu pembalas kepada besar kuasa, tapi tidak sekali-kali meninggalkan dari hukuman orang yang bersalah. Dia berjalan dalam putih yang membadai dan amanah yang dibutuhkannya. Dia menghadirkan Ahok dan menjadikannya dan segala sungai dijadikan negeri. Bahkan dan kami menjadi warna dan kembang kehidupan menjadi layu. Gunung-gunung kemenangan kita, bukit-bukit menjaya. Bumi menjadi seluruh harapannya. Dunia atas seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi kegelamannya? Dan siapa yang tahan kuat berhadap terhadap murkanya dan menyalahnya? Dan amarahnya terkuat seperti api. Gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ini kira-kira murka Tuhan Allah. Kalau murka Tuhan Allah seperti ini, siapa yang tidak takut? Mazmur pasal 88 Tuhan menyatakan ketakutan yang hebat kalau Tuhan murka. Pasal 88, aku takkan kamu oleh panas murkamu. Segala tekanan ombakmu kutuliskan padaku. Juga ayat 16 ayat 9, melakukan yang kami manusia aku. Jadi menciptakan kita
harus dihadapi. Nah, saudara-saudara, kita isi Kristus di rumah utama untuk itu tidak bisa. Karena satu aspek dalam berbeda, kalau memberikan diri dalam orang yang dimurkai. Kalau ditulis sebagai sesuatu yang bukan dari Allah, bahwa harus berdosa yang ini. Dan itu yang terjadi. Itulah sebabnya di atas kayu salib Yesus bilang, ini lama sahabat kami. Ya aku yang telah mengupai engkau meninggalkan aku. Kalau engkau meninggalkan, engkau meninggalkan Yesus. Karena Yesus mengisahkan mereka dan Allah tidak mungkin bersatu dengan kesalahan mereka. Saudara, ini perbuatan yang hidup. Seperti ini perbuatan yang bersifat yang menunjukkan itu pasti memberikan. Tetapi saudara, kalau diri saudara Yesus terpisah dengan batas itu yang lebih menakutkan. Ketika jadi usul yang disambut, ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak ada sesuatu pun. Tapi saya mengatakan tidak. Sebagai manusia dia pasti kesakitan mungkin kita menuju atau bersiap tapi tidak pernah dicatat oleh kita tidak dicatat itu penting tapi begitu sudah berpisah dengan Bapaknya Alkitab mencatat semua ayat ini itu semua kali berarti perlakuan orang membuat dia menderita penyakitkan bukan buat dia menderita tapi yang paling buat dia menderita adalah perpisahan dengan Bapa. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Bapa Yesus sudah sekali mengasihi dan kekal dengan kasih yang kekal. Kasih yang sempurna itu terjadi di antara pribadi-pribadi sempurna. Bapa dan Anak hidup dalam relasi kasih yang sempurna. Saudara, semakin dekat dua orang, kalau mereka berpisah, sakitnya akan luar biasa. Kalau saudara tidak anda suka orang tua berpisah saja, no problem. Kembali ke rumah orang tuamu. Tapi kami saling mencintai, saling mencintai, saling kembali berpisah. Ini sakit yang luar biasa. Makin dekat, makin sakit. Makin dekat, makin sakit. Saya baca satu cerita. Ada sepasang suami istri saling mencintai. Tapi mereka tidak punya anak. Karena tidak punya anak, bertahun-tahun akhirnya suami, biarpun dia mencintai istrinya, dia bilang kita cerai. Jadi akhirnya dia umumkan istrinya walaupun istrinya suka untuk terima, tapi akhirnya mengiyakan dia cerai. Dua orang tua, akhirnya sebanyak orang tua akhirnya setuju pada bikin kesepakatan. Kesepakatannya adalah pihak perempuan diminta boleh cerai. Tolong bikin pesta perceraian semewah pesta pernikahan kita. Dan sang suami pun menyetujuinya. Sang suami menyetujui jadi undangan besar untuk menghadiri resepsi perceraian. Dan semua orang ada di sana mereka berdiri untuk upacara perceraian. Dan saudara, pada saat itu pengajaran yang suami masih cinta istri. Sebaliknya dari itu juga. Dan karena itu juga dalam upacara itu semua orang perceraian, tapi sang suami dikatakan bersabar. Demikian juga istri tak bisa, istri masih bisa puaskan diri. Yang suami tidak bisa puaskan diri. Hari itu malam itu dia minum dari jarinya. Dan dia minum mabuk dari jari. Mereka dua sangat kaya. Dan dalam keadaan mabuk dari jarinya, lalu sang suami ini dalam keadaan mabuk, dia bilang pada istrinya, istriku, kamu sekarang mulai besok putarlah kedua orang tuamu. Jangan kamu boleh banyak apa saja yang kamu anggap berharga di rumah ini. Bawa. Dan sang suami setelah omong itu jatuh pingsan karena mabuk. Besok pagi sang suami bangun. Dia bangun ketika dia siuman, dia bingung di kamar siapa ini. Ini kamar yang asing bagi dia, bukan kamar di rumah mereka. Tapi begitu dia balik ke sana, ada orang tidur di sebelah. Siapa? Istrinya. Lalu dia tanya, istriku ini di mana? Istrinya menjawab, ini di rumah orang tua. Keras sekali. Waktu tadi malam kau berkata, silakan pulang ke rumah orang tuamu dan
Saya sakit-sakit dan sedih sudah saling mencintai orang lain. Dan kalau saya tidak makin cinta, makin sakit. Karena kasih bisa berubah dari kasih Bapa. Dan kalau sekali, kalau selain sekali memberkati, itu makin seluruh pendeta yang lain. Bagi orang yang diizinkan untuk kita, kalau orang diberikan kesempatan menikmati sedikit rasa yang pernah dialami Kristus. Seharusnya orang-orang yang telah putus cinta ada bisa menghayati penderitaan Kristus dengan seluruh suasana. Itu berarti orang yang tidak terlihat bersama penderitaan yang hebat dan kecelakaan yang luar biasa, tapi ditambah dengan kesalahan yang hebat yang sangat menyakitkan. Dan saudara, kalau ayat-ayat yang saya bacakan tadi Tuhan bukan firman Tuhan bukan itu batu percaya dan sebagainya, itu hanya menambahkan murka Tuhan pada satu orang, atau murka Tuhan pada satu bangsa, atau murka Tuhan pada satu kaum. Jadi untuk yang mereka satu bangsa dimurkai, dan mereka itu kalau misalnya Tuhan murka satu bangsa dengan marah seperti itu, kalau Tuhan murkai seluruh orang manusia, kira-kira dan murka seluruh orang manusia di dalam satu orang itu Yesus. Maka menurut saya Yesus akan menanggung murka Tuhan Allah berlipat kali ganda seperti yang telah dikatakan Alkitab. Kalau kita cuma memberikan gambaran murka dari satu bangsa itu paling tinggi, tapi setelah menyerahkan Allah karena dosa seluruh dunia diberikan pada satu orang, maka bayangkan ini murka yang apa? Sudah dibuatkan akibat bangsa yang berbangsa saya. Dan karena itu bisa mungkin kita di sini sedikit semangat banyak datangnya gelombang pasti tapi murka Allah karena dosa kita. Waktu hidup kemarin dia berdoa seolah-olah semua murka Allah akan datang, dan karena itu Alkitab mengatakan Yesus sudah takut. Sudah takut tentunya ini bagi kita. Dan kedua begini saudara, Yesus itu amat dalam dirinya sendiri yang kita berdosa, jika kita berkenan di dalam berdosa, Bapaknya inilah amatku, kepadanya aku berkenan. Saya memikirkan jika Yesus amat Allah saya, begitu kita konten terhadap murkanya Bapaknya. Celakalah saudara kalau saudara tidak takut pada murka Allah. Mungkin setelah kita menganggap rasanya Tuhan murka, kita tidak boleh. Bahkan orang masih bisa membuatnya menjadi guyonan. Masa merasa sekarang tak usah khawatir, sudah pasti di sana. Maka ada orang-orang muslim
sendiri harus berjuang untuk diri saudara sendiri. Dan karena saudara, itu terlalu menyakitkan, terlalu menghancurkan. Karena itu saudara, semua orang yang berdosa, semua orang yang hidup dalam seperti ini, semua orang yang agama tersesat, kalau mereka tidak Kristus sebagai juru selamat, dengan apa yang saya katakan, lambat atau cepat, kita akan berhadapan dengan murka ini. Kita harus wisdom dari kesalahan murka ini. Tidak peduli dia atas Kristus. Kamu tahu ada saya. Di dalam Kristus sendiri, dia tak diri saya. Tapi dia pernah masalah saya. Kita mesti menjauhi murka ini. Karena itu tidak memberikan. Kalau kita tidak menjauhi murka ini, selagi ada kesempatan untuk percaya Yesus sebagai juru selamat, terimalah dia sebagai juru selamat saudara. Namun sesungguhnya kita tidak tahu tersahabat. Dia sahabat saudara. Dan begitu dia berdoa saudara, bahwa kita dialami oleh semua kekurangannya. Dan karena itu saudara, tidak sahabat saudara ini bagi kita sahabat bersendiri yang berdoa. Dan kalau saudara mau punya juru selamat, besok pagi saudara bisa tidak bangun lagi. Dan dipastikan saudara minum cawan murka itu besok pagi. Saudara harus belajar kekayaan yang terus meningkatkan. Berdoa dengan seorang menteri perhubungan di China. Nama kata itu sangat tinggi untuk partai Yesus. Dan Dr. Surya bilang sama menteri perhubungan teman itu, ini kesempatan kamu. Kalau kamu calling untuk terima Yesus, majulah dan terima Yesus. Lalu menteri perhubungan ini mengatakan, bagaimana saya bisa memastikan menerima Yesus sebagai seorang menteri? Bagaimana? Apa ketahuan? Lalu saya, kalau seorang menteri maju dan angkat tangan. Lalu Dr. Surya berkata, manusia boleh pandang kedudukan dan jabatan, tapi Tuhan tak pandang kedudukan jabatan. Segeralah kamu percaya Yesus, maju dan terima Yesus hari ini. Dan saudara, menteri perhubungan itu berkata, setelah pengumumannya dia bilang, oke lah, tapi jangan sekarang. Pakai hari kedua besok baru saya terima Yesus. Dan saudara, ini kesempatan. Dan dia bilang, Kristus dia waktu 24 jam. Besok malam, saya akan terima Kristus. Besok pagi, dia mendapatkan tugas dari pemerintah. Dan satu bom meledak di mobilnya. Dan dia mati siangnya, malamnya kakek hari kedua. Kurang berapa jam dia sudah mau terima Yesus, tapi terlambat. Jangan tunda-tunda percaya Yesus. Tiap saat saudara bisa terima murkanya. Kalau saudara percaya Yesus, saudara diselamatkan dari murka itu. Bukan sesuatu yang lebih tinggi. Karena kita saudara telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tapi ini juga penting bagaimana diri kita diberikan. Mungkin istrimu belum percaya Yesus. Mungkin istrimu belum. Mungkin orang tua atau anak-anakmu belum terima Yesus. Kalau saudara sayang mereka, kalau saudara cinta mereka, segeralah doakan mereka, berikan Injil pada mereka. Sehingga kalau mereka mati, mereka pasti akan minum dari cawan murka ini. Kalau saudara mesti mereka, bukan berikan Injil. Jangan salah dengan caranya untuk menyelamatkan mereka. Itu jadi prioritas. Biarpun saudara terkenal sebagai pendeta pencari nyawa, karena berdoa orang mati, banyak saya tidak peduli. Tapi bagi saya, saudara orang mati, saya berbagi kepada itu kan Injil. Begitu Pak Ivan, mari telepon saya, Pak Isra, datang ke rumah sakit. Mama saya kayaknya sudah tidak bisa lagi. Saya pasrah kalau memang Tuhan mau panggil. Dan kami masuk ke ruang video. Dan kami masuk hanya boleh berdua. Saya masuk ke sana, beliau masih bisa bicara. Waktu dia masih bicara, saya juga lihat ini kelihatannya agak sehat. Mungkin masih selamat, tapi saya tidak mau ambil resiko untuk menunjuk pada dia.
dia di dalam hati. Tapi menurut saya itu cara terbaik. Kalau sudah terlalu orang sakit, apalagi yang sudah mau bawa tanah, nomor 1 tinggal dia, nomor 2 baru doa supaya dia sembuh. Kalau dia sembuh kita dokter Yesus, berarti Tuhan masih izinkan dia untuk berkarya bagi Tuhan. Tapi mungkin dia kurang beberapa hari dia sudah jadi almarhum karena rumah. Segera bertanya pada dia, menurut Allah ini dokter Yesus untuk berarti ini menentukan sekali. Jangan pernah tidak remeh berkata ini. Ini adalah pertama yang kita bahas. Sekarang hal kedua. Hal kedua terakhir. Doa Yesus. Tadi kita melihat sekarang kita lihat doa Yesus. Bagaimana doanya? Ayat 9. Di majlis ini kita sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, bila cara berlalu daripadaku, tapi jangan seperti yang kau kehendaki, mereka seperti yang engkau kehendaki. Kalau ini sudah sekarang menjadi kebesaran dan minta, jadi dalam doanya Yesus berdoa kepada Bapa, sekiranya mungkin, dia tidak akan berdoa itu. Dalam persediaan dan keyakinan dan penebusan umat manusia. Aku tukar kata Bapak Budi Asari. Bagaimana jika sekiranya mungkin dunia ini bisa berhabis, jika ada hukum sistem yang keadilan, bahwa bisa diselesaikan, tapi tak kesediaan yang mati asli. Tidak akan terjadi, tidak dilakukan persoalan yang telah terjadi. Itulah yang terjadi. Maksudnya adalah Yesus bilang, Bapa, kalau dunia ini bisa ditebus tanpa saya harus menerima murka ini, bila itu terjadi. Tapi dengan kenyataannya, Bapa tetap tidak menarik semua penderitaan dari Yesus. Itu berarti bahwa penebusan dosa tidak bisa terjadi tanpa penderitaan Yesus. Dan itu semua orang yang tidak percaya Yesus, tidak peduli setelah mengalami, mesti minum murka ini. Nah, saudara-saudara, jadi itu benar-benar cinta Yesus. Yesus adalah kalau begini, saya tidak minum murka ini. Jika penebusan dosa itu hanya saya minum murka ini, bisa segera berhati-hati mereka berdosa, dia saya bebas. Tapi dia langsung mengatakan, tapi jangan seperti yang kau kehendaki, mereka seperti yang kau kehendaki. Saudara, banyak sekali doa yang saya benar, dan saya ingin membahas dua frase di dalam doa ini. Frase yang pertama adalah, jikalau sekiranya mungkin. Ayat 39, jikalau sekiranya mungkin. Tapi bentuk yang berbeda antara Lukas pasal 22. Jikalau engkau mau, jikalau engkau mau mengakhiri tahun ini, berdoa jikalau sekiranya mungkin, atau jikalau engkau mau, tidak sama. Kalau engkau izinkan, kalau mau mau. Tapi saudara, Yesus memulai doanya dengan kalimat permintaannya dengan kalimat jikalau engkau mampu, jikalau sekiranya mungkin. Saudara, kenapa Yesus berdoa kok pakai jikalau? Yesus menggunakan kata jikalau dalam doa. Kemudian kelepaskan dari murka. Jika dia mau menerima atau menanggung dosa seluruh dunia, tidak pernah ada janji mutlak di dalam Alkitab. Kalau dia tidak ada janji, dan sekarang ketika itu terjadi, maka doa itu masuk akal jika menggunakan kata jikalau. Setelah itu sudah ada janji Tuhan yang minta. Kita mesti tidak perlu berdoa memakai jikalau. Saya kasih contoh saya. Apakah bisa saya berdoa begini? Tuhan, jika engkau mau, cukupkanlah kasih karunia-Mu padaku. Boleh berdoa
Sikapkan kamu tidak bisa pula yang susah dan bukan terbatas sendiri misalnya. Tapi Tuhan cukup melakukan sikapnya bagimu. Kalau tidak sekarang sikapnya yang pasti cukup bagi kita. Kalau tidak akan seperti ini, kita tidak perlu tambah sikap. Sebenarnya Tuhan, sekarang saya sudah percaya padamu. Jika engkau mau selamatkan aku, tidak bisa dibilang. Tidak bisa sekarang. Kalau percaya pasti saja. Kasus yang terjadi di sini, kamu sudah kecil. Kamu sudah misalnya berkata perjuangan, kesulitan tantangan. Bolehkah saya berdoa, Tuhan, jika engkau mau jangan biarkan pencobaan ini melampaui kekuatanku. Bisa begitu? Tidak bisa. Kenapa? Karena engkau itu sudah ada pemerintah. Sesuatu itu sudah keras. Pencobaan yang biasa yang tidak memiliki kekuatan manusia. Semua aksi semua karena tidak akan membiarkan kamu coba melampaui kekuatan. Ini sudah ada janji. Kalau sudah ada janji, tidak usah pakai tahu. Tuhan saya memberitakan Injil. Jika engkau mau setia aku sampai kesudahan zaman. Tidak usah. Karena sudah ada janji. Saya bisa sampai dengan ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu seketika sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, kalau aku jadi dengan pasti tidak perlu berdoa dengan kasih tahu. Tapi bagaimana kalau tidak ada janji Tuhan yang pasti? Kalau tidak ada janji Tuhan yang pasti, kita harusnya berdoa pakai kalau. Misalnya, kalau saudara apakah Tuhan pernah berjanji bahwa saudara pasti sembuh? Apakah Tuhan pernah berjanji bahwa saudara pasti sembuh? Nah, ada orang yang sakit yang sembuh, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang sakit yang sembuh tapi mati. Berarti di sini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang sakit pasti sembuh. Berarti janji yang pasti. Hal seperti ini, kalau Tuhan yang menyembuhkan, kenapa untuk kasus seperti ini, maka kita lepas kalau kita berdoa, Tuhan, jikalau engkau mau sembuhkan aku. Ini seperti macam orang tua. Ketika orang tua sedang tambahkan dan tua sakitnya, sakit kusta kebarannya, ada sakit kebarannya yang berkata, Tuhan, jika Tuhan yang tahu, Tuhan yang mencarikan aku. Karena dia tidak pernah berjanji pasti. Harus sembuh. Tidak usah berpikir, tidak usah dengan orang kafir ke semua lain. Yang memberikan jaminan dan bukan Tuhan itu pasti sembuh. Itu cuma kebenaran saudara. Cuma kita semua sembuh. Maka kita semua yang semua akan selesai. Kita tidak sembuh tidak panjang sampai rumah itu. Itu kesenangan psikologis. Ada banyak orang yang berubah. Dan Tuhan tetap sakit. Tapi kan kami tidak berlebihan. Mestinya kalau melakukan kita kembali lain. Bahwa Allah tidak sakit penyakit lumpuh tertuli. Kalau kamu sembuhkan diri sembuh. Kalau tidak, saya akan pulang kembali sakit. Bukan itu. Dan kemudian seperti dalam Tuhan kita berkata. Ada banyak seperti kita berdoa. Seperti Tuhan mau. Ketika Anda merasa seseorang, Anda tidak tahu dia suka Anda juga atau tidak. Nah, untuk kasus ini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kau tuntas Anda pasti tidak tahu. Tuhan berjanji bahwa dalam kasus semacam ini, ada baiknya Anda berdoa, Tuhan, jika engkau mau, biarlah rasa ini juga menjadi rasanya. Sikap ini Tuhan mau. Saya tidak pernah seorang. Tapi saya datang menuju Tuhan membawa dia di hadapan hadirat. Tapi saya tidak akan terbuka.
Tuhan